Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Iya. Nah, anak-anak, bulan ini itu bulan Desember, yaitu bulan yang memasuki bulan hujan. Ya, jadi kita semua itu harus menjaga tubuh kita, sehat kesehatan betul, dan juga lingkungan agar kita itu tidak terkena banjir, dan juga banjir. Nah, ada yang tahu tidak penyebab banjir itu? Coba angkat tangan. Ya, Karena banyaknya sampah dan kesemutan dan penebangan pohon. ya betul. Jadi penyebab banjir itu salah satunya adalah limbah yang meluap karena pembuangan sampah. Kita pembelajaran hari ini itu tentang mitigasi bencana banjir melalui lubang biopori. Ada yang tahu apa itu mitigasi? Atau pernah dengar? Ada yang tahu? Nah, jadi mitigasi itu adalah suatu rancangan atau proses agar tidak terjadinya suatu bencana tersebut. Nah, kita itu kan tentang mitigasi bencana banjir ya. Jadi proses agar tidak terjadinya banjir tersebut yaitu kita melakukan menggunakan metode biopori. Ya. Nah, ada yang tahu juga apa itu biopori? Ada yang tahu? Tahu. Nah, jadi lubang biopori itu adalah lubang yang dimana ada di dalam tanah. Itu yang dinamakan biopori. Nah, coba ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sabrak daulat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari tadi kita itu kan membahas tentang banjir ya, bencana banjir. Nah, banjir itu adalah suatu bencana alam ya, atau meluapnya permukaan air ke atas permukaan darat. Jadi menyebabkan banjir. Jadi ibu di sini akan melihatkan salah satu video. Kalian simak baik-baik ya dan pelajari. Jangan ada yang bercanda ya. Nah,
kalian simak dari video tadi? Nah, longsor banjir itu disebabkan karena apa? Selain sampah apa lagi? Ya, betul. Penebangan pohon. Itu bisa apa? Ketika pohon itu gundul atau hutan itu gundul, itu bisa membuat banjir itu lebih cepat karena tidak ada kurangnya penyerapan. Kalau misalkan di lingkungan kita itu banyak pohon, ya kan, banyak genangan air, tapi lama-lama itu bakalan menyerap. Beda halnya kalau misalkan pada itu tidak ada satu pohon, dia itu bakalan lama untuk penyerapannya, kan? Nah, salah satu dampak terbesar membuang sampah itu akibatnya itu sangat fatal. Seperti di negara kita yang sedang kita ini, yaitu di Sulawesi sama di Aceh. Ya, Aceh juga sedang ini banjir. Itu karena salah satunya bukan karena faktor alam saja, yaitu bisa jadi karena faktor manusia. Karena penyebab ini menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam itu karena meluapnya air laut atau air hujan. Ketika misalkan nih air hujan itu hujannya itu sangat curah dan posisinya itu di air laut, ya, di laut. Nah, air laut itu kan lama-lama kan menguap, menjadinya banjir. Sedangkan kalau misalkan faktor manusia itu seperti yang tadi di video, yaitu pembuangan sampah, penggundulan hutan, itu menjadikan penyebabnya. Nah, kita itu setelah mempelajari tentang banjir, kalian tentunya pasti tahu penyebab dampak dari banjir ini. Kita akan melanjutkan dengan cara menanganinya, yaitu menggunakan biopori. Kita nanti akan praktek secara langsung agar kalian bisa tahu gimana cara pembuatan biopori itu dan manfaatnya itu secara langsung. Nanti kalian bisa terapkan di rumah kalian masing-masing ataupun di sekolah, ya. Karena ini manfaatnya luar biasa. Selain untuk meminimalisir banjir, biopori ini juga bisa untuk sebagai alat atau media membuat kompos. Jadi kalian itu nantinya bisa membuat kompos dari organik, ya, dari daun-daunan. Coba, sampah organik itu apa aja? Plastik itu termasuk sampah organik bukan? Sampah organik itu sampah yang bisa diurai. Sedangkan plastik itu sampah yang sulit diurai. Nah, kalian itu nanti bisa praktek di rumah, ya, dan tentunya membuat orang tua kalian itu senang karena mayoritas kita atau orang tua kita itu kan sebagai petani, tentunya berkebun, ya kan. Nah, agar kebun kita itu menjadi subur, selain tanahnya menjadi subur, kita bisa menggunakan metode ini, yaitu biopori. Jadi si sampahnya itu nantinya dimasukin dan diresap menjadi pupuk. Si pupuk itu pupuk yang tadinya awalnya cuma daun, terus bisa juga dari dapur. Coba apa? Kira-kira yang dari dapur itu apa? Sampah apa? Bisa makanan. Nah, seperti kulit kulit bawang, kulit pisang boleh, tapi tidak juga nasi itu tidak termasuk, ya. Dari kulit wortel, kan, bekas cabai itu bagus sekali buat pupuk. Ini yang dinamakan lubang biopori, ya.
dan bahannya. Kalau alat ini, alat dan bahan ini itu kalau digunakan di rumah ya kan. Terus biasanya menggunakan pengeboran. Nah, jadi kalau di rumah itu atau di tempat yang misalkan nih di halaman rumah itu selalu tergenang air. Kalau hujan itu banjir becek ya. Nah, kita itu bisa membuatnya dengan cara kalau misalkan si tanah itu tuh masih kering, kita menyiramnya terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Kenapa harus disiram terlebih dahulu? Nah, agar mengumpulkan tanah itu. Dan ketika kita mengobornya itu lebih mudah. Dan juga alat dan bahannya itu salah satunya itu menggunakan pipa ya. Berhubung kita prakteknya di sini di sekolah ya, tidak memungkinkan untuk menggunakan itu. Jadi kita menggunakan alat sederhana yaitu kita menggunakan bekas botol. Nah, kita bisa memanfaatkan bekas botol ini ya. Bukan hanya bekas botol saja. Kalau misalkan kalian di rumah itu punya bekas apa namanya kaleng ya, bukan kaleng tapi yang di sini apa plastik juga, toples toples. Nah, kalian juga bisa menggunakan itu ya kan. Terus terutamanya ada sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itu bukan hanya dibakar tapi kita manfaatkan juga ya untuk membuat pupuk. Lokasinya harus di tempat yang tergenang banyak air. Ada yang tahu kenapa harus menggunakan sampah organik dan bukan non-organik? Karena sampah non-organik itu sampah yang tidak bisa terurai. Jadi kan ini kan buat pupuk, jadi harus sampah yang bisa terurai. Nah, selanjutnya kita praktek ya, biar kalian lebih memahaminya lagi. Tapi ibu minta dibagi menjadi 2 kelompok. Berhubung ini cuma sedikit ya, boleh digabung sini gabung sini. Boleh mejanya didempetkan. Coba berhitung 1, 2 ya. Hitung coba cek khusus cewek dulu ya. 1, 1, 2, 1. Coba 1 sama 1, 2 sama 2. Pukul. Tadi pukul dulu. Pukul sama 1, 2 sama 2. Ya. 1, 2.
jadi digilir. Potong, digilir. Nanti sebelah sini lubangnya, sebelah sini mengukur potnya, sebelah sininya buat memasukkan komposnya, ya. Sama organiknya, paham? Diusahakan bekerja. Nah, terus tangan yang bekerja, otak yang bekerja, mulut. Iya. Bisa mengerti? Bisa. Nih dibagi ya. Lihat ya. Nih, sini. Kalau ada airnya, nih teman bisa 3 orang bisa dingin satu-satu. Kalau teman yang nggak bisa, kalian boleh sama satu ya kan. Buat memotong ini yang mengukur ya. Sebelah sininya nanti kamu kita tutupnya. Sebelah sini lubangnya, sebelah sini buat tanam ininya ya. Terus sebelah sini masukin sampahnya, oke? Wah, ini ibu kasih. Nah, fungsinya obeng ini dan fungsinya di sini untuk media membuat lubang. Nah, ya kan? Jadi lubang ini harus dipanasin ya. Ya, betul. Jadi nanti boleh giliran ya, semuanya bisa merasakan. Ya. Ini ya, kalau berasa sama rata, boleh minum. Nanti hasilnya nggak seimbang. Ibu bakalan nilai kelompok mana yang kompak, kelompok mana yang bersama, dan hasilnya yang bagus. Ayo kerja sama-sama. Kelompok mana yang paling Iya yang banyak. Nih, sini, pinjam dulu ibunya. Sini ya, ini kan juga. Terus dibolongin mana kan ibaratnya ibunya kan di sini ya. Kalau itu ini kalau misalkan panen kompos, ya masukin kompos. Misalnya udah jadi kompos kan buat ngambilnya ya. Masukinnya nih pinggir pinggir ini, sama terus di sini harus banyak ya. Sampai sini sampai bawah sini. Jadi ini benar diubah. Ada juga ya. Datanya pinggir-pinggirnya Mana
Lubangnya cukup. Lanjutnya gimana tadi coba? Lanjutnya. Ya, yang belum. Ibu pengen semuanya kerjasama. Yang belum. Ini tangannya sama dengan
banjir, kompos. Nah, di dalam tanah ini itu ibaratnya bumi ya. Di dalam ini nanti kan banyak hewan-hewan yang hidup di dalam tanah. Nantinya walaupun di sini ada lubang, mereka akan membuat lubang lagi. Ini kan udah banyak lubang nih. Nanti si cacing, terus semut, nantinya itu bakalan masuk menggerogoti sampah organik ini yang nantinya akan menjadi busuk. Dan ketika sampah air tadi nih, air hujan ya ceritanya, kan ada ini, ada pipa ini. Dia itu cepat meresap atau tidak? Tidak menggenangkan. Nah, kalau misalkan ini tidak ada pipa ini, si air itu bakalan menggenang. Ya kan? Contohnya di ember ini nih, dikasih air 1 gayung, dia itu bakalan ini diam di sini, jadi nggak menyerap. Ya kan? Nah, coba duduk dulu lagi, duduk lagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu mau tanya, tadi ada kesulitan nggak sih di prakteknya? Ada. Apa? Salah satu kesulitannya apa? Berbagi medianya ya. Terus selain itu ada lagi nggak sampai sana? Motornya. Nah, berhubung alat ini kita itu menggunakan mendaur ulang kembali ya. Kita itu menggunakan barang bekas. Nah, kalian ini bisa praktekkan nantinya di rumah ya. Terus nah, kelompok tadi, kelompok yang paling dulu itu ini kelompok 2. Tapi yang kalau kita praktek itu ada di kelompok 1. Nah, evaluasinya nantinya ini sebenarnya harus penuh ya. Harus penuh, ini kurang penuh, jadi ketutup. Ini kan kalau misalkan tutupnya, jadi ini tuh benar-benar rata kayak gini. Ini tutupnya ya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini aja. Nanti tugas di rumah, tugasnya itu kalian mencari tahu ya. Tugasnya kalian menuliskan, mencari tahu dampak dari banjir ya, dan cara penanganannya. Itu tugasnya. Minggu depan dikumpulkan. Oke? Pura-puranya. Dah.